Assalamualaikum, kita jumpa lagi di video pembelajaran dari Ibu Sri Maryuni. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur bangun ruang. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada 2 kompetensi dasar, silakan disimak ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Ayo kita cermati, ambil buku dan juga ambil pulpen. Oh iya, ditambah satu materi lagi yaitu unsur-unsur bangun ruang. Nah, sekarang apa sih pengertian bangun ruang itu? Dengarkan baik-baik ya. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi, yaitu sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang? Seperti apa bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung? Yuk bersama-sama kita cermati penjelasan berikut ini. Macam-macam bangun ruang. Bangun ruang dikelompokkan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung ada tabung, kerucut, dan bola. Unsur-unsur bangun ruang. Nah, kita cermati unsur-unsur bangun ruang berikut ini. Kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Juga ada rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang tertentu. Berapa banyaknya unsur-unsur tersebut? Jangan kemana-mana, simak terus video pembelajaran ini ya. Nah, sekarang kita cermati kubus. Yuk, siapkan catatan, kita cermati unsur-unsur bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang besarnya sama dan sebangun. Coba cermati kubus ABCDEFGH tersebut. Nah, lihatlah sisinya, ada 6 sisi yang akan kita saksikan ya. Kita lihat bersama, ada 6 sisi dan 12 rusuk. Coba simak ya. Ada rusuk A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H, dan rusuk E, H. Nah, kita lihat untuk banyaknya titik sudut juga ada 8. Coba dicermati. Nah, sekarang kita hitung banyaknya sisi. Yuk, ada sisi A, B, F, E. Nah, itu warnanya berubah ya. Ada sisi D, C, G, H. Ada sisi A, B, C, D yang terletak di bagian alas. Ada sisi E, F, G, H yang bagian tutup. Dan sisi B, C, G, H. Juga sisi A, D, H, E. Untuk titik sudutnya juga ada 8. Coba dilihat, ada titik merah pada titik sudut A, B,
D, E, E, F, G, dan H. Terlihat jelas ya karena ada titik merahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan bangun ruang kubus ternyata memiliki bidang diagonal, bidang, dan diagonal ruang. Diagonal ruang adalah dua garis yang menghubungkan dua titik sudut tapi melewati titik tengah. Sedangkan diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua titik sudut namun tidak melewati titik tengah. Diagonal bidang juga sering disebut diagonal sisi. Nah, berapakah banyaknya diagonal bidang atau diagonal sisi pada bangun kubus? Jika masing-masing bidang atau masing-masing sisi ada dua diagonal bidangnya, maka berarti jika sisinya ada 6 kali 2 berarti ada 12 diagonal bidang. Sedangkan diagonal ruangnya, yuk mari kita lihat sama-sama. Lihatlah di situ dalam satu bangun kubus memiliki 4 diagonal ruang. Bisa terlihat jelas ya, karena diagonal ruang itu menghubungkan dua titik sudut yang harus melewati titik tengah. Karena ada 8 titik sudut, masing-masing garis menghubungkan dua titik sudut, jadi ada 4 diagonal ruang. Sedangkan untuk bidang diagonal itu berbeda dengan diagonal bidang ya. Kalau bidang diagonal adalah sebuah bidang yang menjadi diagonal. Tentunya kalau bidang ini menghubungkan 4 titik sudut. Jadi dalam satu bangun kubus itu ada 6 bidang diagonal. Bagian-bagian dari kubus bisa dicermati, ada gambarnya. Nah, sifat bangun kubus seperti berikut. Nah, memiliki 12 rusuk, 6 buah sisi, 8 titik sudut, 4 buah diag. Sekarang bisa kamu lihat jaring-jaring kubus ya. Ya, sudah kamu cermati tadi jaring-jaring kubus. Sekarang kita bedah tentang bangun ruang balok. Ya, seperti apa bangun balok itu? Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Coba lebih cermat lagi, yang kamu lihat ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita kenali sifat-sifat balok. Seperti apa sifat-sifat balok? Sekarang kamu cermati baik-baik gambarnya. Siapkan catatan dan kertas. Ya, kamu catat sifat-sifat balok ya. Sifat-sifat balok memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 bidang sisi. Coba kamu cermati sekali lagi ya. Sekarang kita cermati jaring-jaring balok seperti yang terlihat pada gambar itu ya. Jaring-jaring balok itu ada berbagai macam ternyata. Nah, sekarang kita lihat bangun ruang prisma. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti yang terlihat pada gambar? Ada paving block, ada tenda. Itu adalah bentuk bangun prisma. Apa itu prisma? Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar dan berbentuk segi tertentu. Itu bangun prisma ya, jadi tergantung bentuk alasnya. Ada bermacam-macam prisma, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6 dan sebagainya. Tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti prisma segitiga, alasnya segi 4 berarti prisma segi 4, alasnya segi 5 berarti prisma segi 5, dan jika alasnya segi 6 berarti prisma segi 6. Seperti itu ya. Maka kamu kalau melihat prisma itu prisma apa tergantung alasnya. Nah, bagian-bagian dari prisma itu ada titik sudut, sisi, kemudian ada rusuk, ada sisi tegak. Nah, kamu
Cermati sendiri, bisa kamu hitung berapakah banyaknya titik sudut, rusuk, sisi pada prisma tersebut ya. Nah, macam-macam prisma tadi sudah saya sebutkan di depan, tergantung alasnya ya. Ada prisma segitiga yang warna pink, prisma segi 4 warna warna biru, kemudian prisma segi 5 kuning, prisma segi 6 itu yang oranye. Nah, kamu hitung saja. Kamu hitung berapakah banyaknya sisi, rusuk, dan sudut dari prisma tersebut. Sekarang coba kamu cermati jaring-jaring prisma. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, kamu bisa mencermati bermacam-macam jaring prisma. Sekarang sampailah kita belajar bangun ruang limas. Seperti prisma, limas juga ada bermacam-macam tergantung alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti limas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, berarti limas segi 4. Kalau alasnya segi 5, ya limas segi 5. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi tertentu. Dapat juga berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di titik puncak. Semacam itu. Limas terdapat banyak jenis ya tadi, seperti yang kamu lihat, limas segitiga, limas segi 4, dan sebagainya. Semuanya tergantung dari alasnya. Limas juga mempunyai alas berbentuk lingkaran. Maka jika limas itu alasnya berbentuk lingkaran, disebutnya kerucut. Jangan lupa ya, kamu catat ya. Bagian-bagian limas sama seperti bangun lainnya, ada rusuk, ada sisi, kemudian ada titik puncaknya. Itu ciri-ciri dari limas sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Sifat limas itu punya titik sudut, punya titik puncak, punya rusuk. Kamu cermati baik-baik ya. Jangan lupa dicatat. Sifat-sifat umum limas sama seperti bangun lainnya, cuman di sini limas itu punya titik puncak ya, punya sudut, punya rusuk, punya sisi. Seperti itu. Sampailah kita pada bangun ruang berikutnya, yaitu tabung. Tabung adalah suatu bentuk bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bidang lengkung tegak. Tabung terdiri dari sisi alas yang selanjutnya disebut alas dan sisi atas yang selanjutnya disebut tutup, serta sisi lengkung yang selanjutnya disebut selimut tabung. Sifat-sifat tabung. Tabung memiliki 3 buah sisi terdiri dari 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Memiliki 2 buah rusuk lengkung di sisi atas dan rusuk lengkung di sisi bawah. Tidak memiliki titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Kamu cermati baik-baik ya. Berikutnya kita akan mengenali bangun kerucut. Kerucut itu sesungguhnya adalah sebuah bangun limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Salah satu bangun ruang ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk. Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Sifat-sifat kerucut. Memiliki 2 sisi lengkung, sisi alas dan sisi selimut. Memiliki alas dengan bentuk lingkaran. Mempunyai 1 rusuk lengkung. Memiliki titik sudut puncak.
memiliki garis pelukis atau garis-garis pada selimut kerucut. Sekarang bangun yang terakhir adalah bola. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Sifat-sifat bola. Memiliki satu buah bidang sisi saja, yaitu satu sisi lengkung tertutup. Tidak memiliki bidang datar, tidak memiliki sudut, dan tidak memiliki rusuk. Nah, sekarang pembahasan tentang bangun ruang selesai. Marilah anak-anak kita mengerjakan soal-soal latihan. Lengkapilah tabel berikut dengan benar. Kamu menghitung banyaknya sisi, rusuk, titik sudut pada masing-masing bangun ruang ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.